Selama ini kita mengenal kisah Romeo and Juliet sebagai kisah cinta yang paling tragis yang pernah ada. Tulusnya cinta berubah menjadi akhir yang tragis, yang membawa petaka bagi pasangan yang di mabuk kepayang ini. Mungkin saat ini ada banyak kisah cinta yang berakhir mengenaskan di dunia modern ini. Namun ada baiknya belajar dari kisah cinta terlarang dari masa lalu yang membawa bencana bagi pelakunya. Tokoh-tokoh dunia yang pernah ada di masa lalu ini memiliki kisah cinta yang tragis, yang melegenda hingga saat ini. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, tekan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Arsip Biru. Yang pertama datang dari Portugal. Kisah ini begitu melegenda hingga saat ini. Kisah ini terjadi di lingkungan kerajaan Portugal pada abad ke-14. Pedro sendiri merupakan seorang pewaris tahta. Pada usia 19 tahun, oleh ayahnya yang merupakan seorang raja, dinikahkan dengan Ratu Konsten. Namun yang tidak diketahui oleh raja, Pedro justru lebih tertarik dan menyukai Ines, seorang pelayan berkarisma yang selama ini bekerja untuk ratu. Karena menikah dengan tidak berlandaskan cinta, Pedro diam-diam kerap menjalin hubungan terlarang dengan Ines. Dan di saat setelah Ratu Konsten wafat, pada 1345, Pedro meminang Ines menjadi istrinya. Sebuah keputusan yang membuat ayah Pedro, Raja Alfonso IV, menjadi sangat murka. Karena bagi Raja Alfonso, perkawinan antara putranya dengan pelayan akan mencoreng nama besar raja dan seluruh kerajaan. Namun Pedro tetap tinggal bersama Ines sampai mereka memiliki 3 orang anak. Karena pernikahan ini, Raja Alfonso selama bertahun-tahun harus mendapatkan tekanan dari pejabat publik. Raja akhirnya memutuskan menghukum mati Ines di depan anak-anaknya. Hukuman ini memantik rasa marah dari Pedro dan berujung melakukan pemberontakan terhadap ayahnya sendiri. Pemberontakan tersebut menimbulkan perang saudara di kerajaan Portugal antara kubu anak melawan kubu ayah. Dan kemenangan ada di pihak Pedro, dan ia naik tahta pada 1357. Dendam dan kemenangan ini membawa perubahan bagi pribadi Pedro. Ia segera memerintahkan hukuman mati dengan cara mencabut hati dari tubuh bagi siapa saja yang dulunya terlibat dalam pembunuhan Ines. Hal inilah yang menjadikan Pedro terkenal sebagai raja yang kejam. Konon katanya, seluruh pasukan kerajaan dipaksa untuk mengambil sumpah setia pada tulang belulang Ines. Raja Pedro ingin semua orang di lingkungan istana bersumpah dan mengabdi pada tulang belulang Ines sebagai ratu mereka. Kisah antara King Yu dan Bausi mungkin menjadi kisah cinta yang cukup terkenal di dataran Tiongkok. Namun kisah ini sekaligus dikutuk oleh orang-orang Tiongkok pada zaman Kekaisaran Zhou yang eksis pada 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dalam laman Cina Fetching disebutkan bahwa kejatuhan Kekaisaran Zhou sebetulnya menjadi kontroversial hingga saat ini. Sebagian kalangan bahkan percaya bahwa penyebab utama dari kejatuhan tersebut adalah akibat hubungan percintaan terlarang antara King Yu dan Bausi. Kisahnya bermula di saat King Yu memiliki istri yang bernama Ratu Shen. Namun Raja King justru malah tertarik dengan Bausi yang memiliki sedikit keanehan dalam perilakunya. Bausi diceritakan merupakan seorang perempuan yang suka bersikap muram dan suka tenggelam dalam depresi. Untuk menghiburnya tidak jarang King Yu melakukan hal-hal yang dinilai aneh dan malah merugikan kerajaan. Salah satunya adalah tindakan King Yu yang pernah beberapa kali menyalakan suar darurat hanya demi membuat Bausi tertawa. Tentu saja, hal ini tidak disukai oleh prajurit istana, mengingat suar darurat bukanlah suatu hal untuk dipermainkan. Tragisnya, pada saat pusat kerajaan Zhou diserang diam-diam oleh musuh, suar darurat dari King Yu dianggap sebagai suatu permainan atau guyonan semata oleh pasukan dari jarak jauh. Alhasil, tidak ada satupun pasukan yang datang untuk menolong King Yu dan Bausi. Apesnya akibat kejadian ini, King Yu terbunuh dan Bausi diculik. Kejadian ini pula yang menyebabkan keruntuhan Kekaisaran Zhou bagian barat akibat perilaku King Yu dan Bausi yang tidak pernah dewasa dan serius dalam mengelola kerajaan. Kisah ini dikenang memiliki kisah yang tragis, layaknya kisah cinta Romeo dan Juliet. Kisah cinta Heloise dan Peter Abelard adalah kisah cinta di mana mereka seakan hidup dalam keterpaksaan. Abelard merupakan seorang filsuf sekaligus rohaniawan yang berasal dari Prancis. Ia dilahirkan di wilayah Nantes, di Les Salles pada 1079. Beberapa catatan sejarah menyatakan bahwa Abelard merupakan salah satu teolog dan penulis yang paling tajam dan dikenal paling berani mengemukakan kebebasan dalam hak asasi manusia di zamannya. Abelard kemudian dikenal sebagai sosok yang cukup terpandang dan disegani. Ia memiliki banyak murid,
Karena kecerdasannya ini, Abelard mampu merangkai kaidah-kaidah sains ke dalam dogma-dogma agama. Salah satu murid Abelard adalah seorang gadis yang bernama Heloise de Argenteuil. Ia merupakan keponakan sekaligus kebanggaan dari tokoh penguasa kala itu, Fulbert atau Fulbertus. Abelard dan Heloise kemudian menjadi sepasang kekasih, walaupun Abelard memiliki usia 22 tahun lebih tua dari Heloise. Pada saat paman dari Heloise mengetahui hubungan tersebut, ia memisahkan keduanya. Kedua pasangan tersebut sempat melarikan diri dan menikah diam-diam. Namun pernikahan rahasia mereka akhirnya tercium oleh publik dan paman Heloise. Mengetahui Heloise dalam bahaya, ia mengirimkan istrinya ke sebuah biara untuk menyamar menjadi biarawati. Abelard mengirimkan istrinya ke sebuah biara untuk menyamar menjadi biarawati. Fulbertus dalam kekuasaannya segera memerintahkan beberapa orang untuk menyiksa dan mengebiri Abelard. Setelah Abelard disiksa dan dikebiri, ia memutuskan untuk menjadi rahib di biara Santo Dionysius, Paris. Di waktu-waktu berikutnya, Abelard terus mengabdi menjadi seorang rahib di berbagai biara di Prancis. Ia terpaksa menjadi rahib sampai kematiannya menjemput pada 1142. Sang cinta sejatinya Heloise juga terpaksa menjadi biarawati karena kisah cintanya dikutuk publik saat itu. Pada saat kematian Abelard, jenazahnya dikirim secara diam-diam kepada Heloise. Konon Heloise merawat jenazah dan makam rahasia Abelard hingga kematiannya pada 1163. Pada akhirnya, tulang belulang mereka dimakamkan bersebelahan di Paris. Kisah cinta antara Mark Antony dan Cleopatra merupakan salah satu kisah cinta yang melegenda, terutama bagi kalangan bangsa Romawi kuno saat itu. Marcus Antonius adalah jenderal besar yang dimiliki Republik Romawi, dan Cleopatra adalah ratu kerajaan Mesir dan juga merupakan orang Yunani Makedonia yang kala itu menduduki sebagian tanah Mesir. Cleopatra sering kita dengar sebagai wanita tercantik di dunia. Pesonanya menarik banyak pria yang memiliki posisi penting di daerahnya masing-masing. Ia juga dikenal cerdas dan menguasai banyak bahasa asing. Cleopatra juga belajar dan mendalami diplomatik, politik, matematika, astronomi, dan bahasa. Dan akhirnya, Mark Antony lah yang berhasil memikat hati Cleopatra. Pernikahan mereka dianggap sebagai skandal besar di Roma kala itu. Pesaing Mark Antony yang bernama Octavianus menggunakan kesempatan itu sebagai momentum untuk menjegal pengaruh politik Mark Antony. Meskipun ada juga kabar lain yang berhembus kalau Marcus Antonius melanggar janji pernikahan dengan istri terdahulu yang juga memiliki hubungan keluarga dengan Octavianus. Pernikahan ini memantik peperangan Romawi dengan kerajaan Mesir. Akhirnya, Octavianus memenangkan peperangan tersebut sehingga ia diangkat menjadi raja Romawi yang bergelar Kaisar Augustus. Akibat kekalahannya ini, Cleopatra dan Mark Antony melarikan diri ke wilayah pedalaman Mesir. Mereka berdua memutuskan untuk bunuh diri. Marcus Antonius menusuk perutnya dengan belati, sedangkan Cleopatra meminum racun yang menghancurkan beberapa organ vitalnya. Di balik keindahan bangunan Taj Mahal, tersimpan kisah cinta tragis yang melatar belakangi dibangunnya bangunan megah ini. Monumen megah ini dibangun pada 1632 selama 20 tahun dan menggabungkan kebudayaan India dan Persia. Kini Taj Mahal juga ditunjuk sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO pada 1983, sekaligus menjadi salah satu bangunan yang paling terkenal di India dan juga di seluruh dunia. Kisah ini bermula pada saat Mumtaz Mahal, istri dari Raja Mughal Shah Jahan, meninggal dunia pada saat melahirkan anaknya yang ke-14. Mumtaz sendiri merupakan istri ketiga dan merupakan istri yang sangat disayangi oleh Shah Jahan. Mumtaz meninggal dunia akibat komplikasi. Ia meninggal dunia saat mendampingi raja dalam peperangannya di Bahanpur. Namun menurut sejarah, ada beberapa insiden kecil yang mewarnai detik-detik sebelum Mumtaz meninggal. Konon katanya, sang raja dan istrinya itu berdebat mengenai tahta kerajaan. Ada rumor yang mengatakan, Mumtaz tidak sengaja terjatuh akibat terdorong oleh tangan raja. Hal ini juga menjadi teka-teki di kalangan para sejarawan. Tak lama setelah itu, Mumtaz meninggal dunia akibat komplikasi medis. Apa yang benar-benar terjadi kala itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Di tengah kesedihan mendalam dan mungkin juga rasa penyesalan dalam hatinya, Raja Shah Jahan akhirnya membuat sebuah kompleks monumen yang megah untuk dijadikan makam Mumtaz Mahal. Entah itu dianggap sebagai monumen cinta atau mungkin monumen penyesalan. Yang jelas, Taj Mahal sudah menjadi simbol kisah cinta yang sangat terkenal di dunia hingga saat ini.